Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Wafa dari kelas 1 KPIA IAIN Pokerto ingin menjelaskan tentang hadis mutawatir, hadis ahad, dan membuat skema sanad hadis. Yang pertama, hadis mutawatir. Mutawatir secara kebahasaan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti al-tatabu, yaitu berturut-turut. Menurut istilah ulama hadis, mutawatir berarti hadis yang direwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. Ibnu al-Salam mendefinisikan hadis mutawatir sebagai berikut. Sesungguhnya mutawatir itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan atau direwayatkan oleh seseorang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti, dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan perawi dari awal sampai akhir. Hadis mutawatir bila dibandingkan dengan hadis ahad jumlahnya sangat sedikit. Hadis-hadis mutawatir tersebut telah dihimpun di dalam beberapa kitab, diantaranya Kitab Al-Azhar Mutanasiroh fi Al-Akbar Al-Mutawatiroh oleh Al-Suyuti, Kitab Al-Qadfu Al-Azhar oleh Al-Suyuti. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang pertama. Yang ketiga, Kitab Nazm Al-Mutanasir min Al-Hadis min Al-Mutawatir oleh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'iyul wurud, yaitu kepastian yang keberadaannya dan menghasilkan ilmu yang diharuri atau pasti. Oleh karenanya adalah wajib bagi umat Islam untuk menolak hadis mutawatir, dihukumkan kafir. Mutawatir lafdi. Yang dimaksud dengan mutawatir lafdi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya, yaitu hadis yang mutawatir riwayatnya pada suatu lafaz. Al-Ajaz Al-Hatib memiliki definisi berikut. Hadis yang diriwayatkan dengan lafaznya oleh sejumlah perawi dan sejumlah perawi yang lain yang tidak disangsikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai ke akhir sanadnya. B. Mutawatir al-maknawi. Yang dimaksud dari hadis mutawatir al-maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, tidak pada lafaznya, atau yaitu bahwa pada meriwayatkan sejumlah perawi yang mustahil mereka bersepakat untuk melakukan dusta akan beberapa peristiwa yang berbeda, namun hakikat permasalahannya adalah sama, maka jadilah permasalahan itu mutawatir. Contoh hadis mutawatir al-maknawi adalah 1. Hadis tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Telah diriwayatkan lebih dari 100 hadis mengenai mengangkat tangan ketika berdoa. Contoh lain adalah hadis tentang mengusap sepatu atau al-mas'ala al-kufain yang diriwayatkan secara bervariasi lafaznya oleh sekitar 70 orang. Yang kedua, hadis ahad. Kata al-ahad berarti 1. Khobar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Al-Ajaz Al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, mengemukakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi atau 2 atau lebih. Dan definisi Ajal Al-Hatib di atas terdapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis
yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis mansur. A. Masyhur. Secara bahasa kata masyhur adalah isim maf'ul dari syahara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis al-masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Menurut Ibnu Hajar, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki jalan yang terbatas, yaitu lebih dari 2 namun tidak sampai ke derajat mutawatir. Hadis masyhur dibedakan menjadi 6 macam, yaitu hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih. Contohnya adalah hadis yang berasal dari Anas radhiyallahu an. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW berkunut selama 1 bulan setelah ruku mendoakan hukuman atas tindakan kejahatan penduduk Ri'lin dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha seperti hadis perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, hadis masyhur di kalangan ulama usul fikih. Contohnya, diangkatkan dosa atau hukuman dari umatku karena tersalah, tidak disengaja, lupa, dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Hadis masyhur di kalangan ulama. Yang keempat, hadis masyhur di kalangan ulama hadis, fuqaha, ulama usul fikih, dan di kalangan awam seperti Muslim yang sebenarnya itu adalah orang yang selamat, muslim-muslim lainnya dari akibat lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah atau meninggalkan segala perbuatan yang diharapkan oleh Allah. Yang kelima, hadis masyhur di kalangan ahli nahwu, yaitu seperti sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib. Yang keenam, hadis masyhur di kalangan awam adalah seperti tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari setan. Hadis riwayat Tirmizi. B. Hadis aziz. Aziz menurut bahasa adalah sifat masyabahat dari kata azza yaizu yang berarti kola dan nadoro, yaitu sedikit dan jarang, atau berasal dari kata azza ya'azu yang berarti qawiya dan istada, yaitu kuat dan sangat. Menurut istilah hadis aziz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkatan sanad. Definisi di atas menjelaskan bahwa hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak boleh kurang dari 2 orang setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang kamu sehingga aku lebih dicintainya dari orang tua dan anaknya. C. Hadis gharib. Menurut bahasa, kata gharib adalah sifat yang berarti al-munfarid atau al-ba'id al-qaribi, yaitu yang menyendiri atau jauh dari kerabatnya. Gharib menurut istilah ilmu hadis berarti yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya. Pembagian hadis gharib. Hadis gharib terbagi menjadi 2, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Gharib mutlak yaitu hadis yang menyendiri seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. Contohnya hadis mengenai niat. Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gharib nisbi adalah hadis yang gharib nisbi adalah hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. Contoh hadis gharib nisbi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Malik al-Zuhri dan Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad
memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar atau alat penutup kepalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.